Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Direktur 1 Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan IPS Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum, yang saya hormati pembimbing 1 saya Bapak Profesor Dr. Jumadi SPD MSI, yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Dr. Najamuddin M.Hum, serta yang saya hormati Dr. Abdul Rahman A. Saka SPD MSI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Adapun judul proposal saya adalah pengaruh media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atirah 1 Makassar. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dilanjutkan pada ayat ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dan lebih rinci lagi pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Belum lagi masalah pandemi COVID ini yang menyingkap sejumlah persoalan yang harus diatasi. Penyebaran pandemi ini memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan seperti social distancing, physical distancing, sampai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka langsung. Sebagai gantinya, pemerintah melalui Kemendikbud memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana peserta didik memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran guru dari sekolah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keaktifan belajar yang menggunakan pembelajaran tatap muka lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran jarak jauh, menurut Al-Katani dan Higgins. Karena itu, pengalaman belajar lebih diutamakan daripada konten dan hasil belajar. Untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik, guru harus mengaktifkan peserta didik. Salah satu caranya dengan menggunakan media interaktif yang kolaboratif. Keaktifan belajar yang masih kurang juga dihadapi di SMA Islam Atirah 1 Makassar. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah penggunaan media yang kurang interaktif. Disebutkan sebelumnya bahwa pembelajaran jarak jauh harus didukung oleh perangkat seperti gawai dan koneksi internet oleh kedua belah pihak, pengajar dan peserta didik. Salah satu media presentasi yang interaktif adalah Google Slide. Google Slide dapat diakses oleh siapapun yang memiliki akun Google. Kelebihan dari Google Slide adalah kemampuannya untuk berkolaborasi. Siapapun yang memiliki koneksi internet dapat diberikan akses ke presentasi sehingga dapat digunakan untuk bekerja secara kolaborasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka timbul pemikiran untuk meneliti tentang pengaruh penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atirah 1 Makassar. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik 11 MIPA SMA Islam Atirah 1 Makassar. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan belajar peserta didik 11 MIPA SMA Islam Atirah 1 Makassar. Manfaat penelitian. Secara umum, manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya terdiri dari dua, yaitu bagi guru dan peserta didik. Bagi guru, memberikan gambaran sekaligus tambahan wawasan untuk para guru sehingga guru dapat mengetahui bahwa pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik sendiri,
memberikan pengalaman belajar dari rumah yang menyenangkan, sehingga motivasi dan keaktifannya dapat meningkat dan peserta didik akan lebih tertarik untuk belajar sejarah. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu untuk mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya pada pengaruh penggunaan media presentasi untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar sejarah peserta didik, membantu guru untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan menggunakan media yang inovatif. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. PJJ menjadi opsi utama selama masa penyebaran virus corona. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing tanpa melalui tatap muka secara langsung. Untuk mengurangi beban guru dan peserta didik, maka ditetapkanlah kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, diharapkan guru dapat mengembangkan kualitas dan kreativitas dalam memberikan pembelajaran, termasuk diantaranya dalam mengembangkan media pembelajaran. Bagian kedua, tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang peserta didik agar dapat berpikir lebih kreatif, menurut Zainal Akib. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa media merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran, karena ia membantu peserta didik dan guru dalam menyampaikan materi. Salah satu media presentasi yang sering digunakan adalah PowerPoint, sedangkan selama PJJ dibutuhkan media presentasi yang dapat mengaktifkan peserta didik. Yang ketiga, Google Slide. Semua orang pernah mendengar tentang mesin pencari Google. Salah satu perangkat yang ditawarkannya adalah Google Slide. Kelebihan Google Slide adalah sebagai media interaktif dengan kemampuan yang kolaboratif. Siapapun yang memiliki koneksi internet dapat diberikan akses presentasi, membuat dan mengedit slide secara bersama-sama. Yang keempat, motivasi belajar. Menurut Sardiman AM 2010, dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya disebutkan ada 8 ciri-ciri motivasi. Di antaranya adalah ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keaktifan belajar. Menurut Sardiman lagi, keaktifan belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. B. Kerangka pikir. Pembelajaran di masa pandemi sekarang mengharuskan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, terutama di kota-kota yang berzona merah. Adapun kendala yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh adalah salah satunya motivasi belajar dan keaktifan belajar peserta didik yang masih kurang. Dan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh itu, maka dibutuhkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang menjadi permasalahan selama ini, guru lebih sering menggunakan media konvensional, yaitu berupa PowerPoint. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menggunakan Google Slide sebagai media interaktif dan komunikatif terhadap peserta didik. C. Hipotesis. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media presentasi Google Slide dalam pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi dan keaktifan peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar. Bab 3. Metode penelitian. Bagian A. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Bagian B. Waktu dan tempat penelitian. Dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 bertempat di SMA Islam Atira 1 Makassar pada peserta didik kelas 11 MIPA. Bagian C. Desain penelitian. Penelitian ini adalah kuasi eksperimen model non-equivalent control group design. Bagian D. Populasi dan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 MIPA SMA Islam Atira 1 Makassar yang terdiri dari 4 kelas dengan total peserta didik yaitu 108 anak. Adapun sampel penelitian ini diambil 2 kelas. Satu kelas sebagai kelas kontrol, satu kelas sebagai kelas eksperimen. Bagian E. Definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu media presentasi Google Slide dan 2 variabel dependen yaitu motivasi belajar dan keaktifan belajar.
Media presentasi Google Slide adalah media yang dibuat oleh guru untuk dijelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dalam melakukan presentasi dapat melakukan kolaborasi dengan peserta didik yang lainnya. Dalam hal ini seperti kerja kelompok. Setiap peserta didik dapat membuat slide dan mengedit slide yang telah diberikan linknya. Dalam hal ini, peserta didik dapat berkolaborasi tanpa mengganggu slide yang lain. Jadi, Google Slide dapat dikerjakan secara bersama-sama. Motivasi belajar. Dalam penelitian ini, tes motivasi belajar disusun dalam bentuk angket motivasi belajar dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Adapun angket motivasi belajar disusun berdasarkan beberapa indikator, antara lain tekun dalam menghadapi tugas, dapat bekerja secara terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sampai selesai, ulet menghadapi kesulitan. Yang ketiga, keaktifan belajar. Keaktifan belajar dalam penelitian ini diperoleh dari lembar observasi yang dilakukan oleh observer selama proses pembelajaran. Adapun indikator-indikatornya telah ditentukan, yang terdiri dari visual activity, oral activity, listening activity, writing activity, mental activity, dan emotional activity. Bagian E, prosedur penelitian terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data motivasi belajar dan data keaktifan belajar. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, data motivasi belajar diperoleh melalui tes motivasi, berupa angket yang diberikan kepada peserta didik sebelum dan sesudah melaksanakan treatment yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, data keaktifan belajar diperoleh dengan mengobservasi peserta didik sebelum dan sesudah diberi treatment berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan pada lembar observasi. Bagian H, instrumen penelitian. Instrumen penelitian motivasi belajar berupa angket motivasi belajar dengan skala Likert yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Yang kedua, data keaktifan belajar diperoleh dengan menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh observer. Bagian I, teknik analisis data. Pengolahan data hasil penelitian menggunakan 2 teknik statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keaktifan belajar peserta didik untuk setiap kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelum menuju ke statistik inferensial, dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk menguji analisis dengan teknik yang direncanakan. Teknik inferensial. Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diujikan. Untuk menguji hipotesis digunakan uji MANOVA. Kedua teknik analisis data tersebut akan diuji dengan bantuan software SPSS. Cukup sekian presentasi proposal saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.